Oke. Sudah ya? Betul ya Pak Teddy ya? Ya, betul, betul. Oke. Baik, kita akan mulai. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita akan mulai di PA kita hari ini dengan bahan dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dan sebelumnya saya memohon kesediaan untuk apakah para pendeta sudah bergabung? Oke, saya mohon kesediaannya Pak Teddy saja deh untuk membuka dalam doa. Boleh minta tolong Pak Teddy? Oke. Ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami sungguh bersyukur atas pimpinanmu di dalam hidup kami, dan juga pada malam hari ini di mana kami boleh dapat berjumpa kembali melalui Zoom untuk boleh dapat bertumbuh bersama melalui metode belajar Alkitab ya Bapak. Tolong kami supaya bacaan yang kami pelajari pada malam hari ini boleh dapat semakin memperjelas kami tentang kelahiranmu ya Bapa, tentang apa yang hendak kau nyatakan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami boleh dapat mengerti apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita persiapkan dahulu bahan kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan share screen bahan saya. Bentar ya Bapak Ibu, saya perbesar dulu supaya kita bisa dengan lebih baik melihatnya. Oke, ya nggak apa-apa lah, begini dulu aja. Baik, saya akan membacakan dengan cepat Bapak Ibu teks kita hari ini, supaya setidaknya bagi kita yang mungkin belum membaca dengan, maksudnya membacanya barusan begitu ya, tentu kita sudah tahu ceritanya, tetapi saya rasa kalau untuk kita mau membahas lalu menggalinya dengan lebih dalam, saya rasa kita juga mesti membahasnya maksudnya membacanya dengan lebih teliti. Baik, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu di Matius 2 ayat 1 sampai 12, mari kita simak. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu
Dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama melihat bahan saya. Oke, saya tampaknya akan agak kesulitan untuk sebentar. Oke. Harusnya dia bisa di widescreen, tapi entah mengapa dia tidak bisa. Oke, kita jalan begini saja ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu nih kenapa laptop saya tadi bisa, sekarang nggak bisa. Oke. Pak Teddy, apakah Ya. kira-kira bisa membantu? Kenapa ya? Kira-kira dia tidak mau di widescreen. Oh, mau di ini ya, apa namanya, di full screen itu ya? Kalau pencet F5? Oke, thank you. Oke. Ya. Bapak Ibu, bahan PA yang akan bersama-sama kita diskusikan ini, saya beri judul Kerendahan Hati, _2, Jalan Menuju Yesus. Mengapa saya memberikan judul ini? Mari kita simak satu persatu ya, Bapak Ibu. Nah, saya membagi PA ini ke dalam beberapa bagian. Pertama, kita akan bicara soal siapa para Majus itu. Jadi sebelum kita akan bersama-sama membedah begitu ya dari setiap hal-hal yang akan kita lihat di ayat-ayat ini, kita akan melihat dulu dengan lebih seksama siapa para Majus itu. Para Majus dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa disebut sebagai orang-orang yang bijaksana, the wise men, begitu ya. Orang-orang bijaksana. Ada yang mengatakan juga bahwa mereka golongan imam, golongan cendekiawan, golongan ilmuwan dalam hal ini perbintangan, begitu ya. Kalangan orang penting dan orang-orang suci. Jadi ketika ada kata timur di dalam Matius 2 ayat 1-12 ini, timur ini kebanyakan penafsir mengatakan bahwa timur itu mengarah ke Persia. Begitu. Jadi jelas bahwa orang atau para Majus ini bukan orang Yahudi, tetapi para Majus ini pun juga bukan orang biasa, karena mereka adalah orang-orang yang cukup mempunyai nama, posisi, tempat, kasta gitu bisa dibilang, dan juga kemampuan intelektual dan kebijaksanaan yang diakui negaranya, begitu ya. Dan kira-kira ketika mereka menempuh jarak dari Persia menuju ke Yerusalem plus Bethlehem, ada seorang penafsir yang mengatakan kira-kira mereka menempuh 800 sampai 1.600 kilometer. Tentu dengan sebuah perjalanan yang panjang mereka tempuh dengan akomodasi yang begitu sederhana gitu ya, yaitu unta. Nah, mereka adalah orang-orang yang sangat peka pada apa yang sedang terjadi di alam raya, terutama dalam ilmu yang mereka kuasai, yaitu ilmu perbintangan. Ketika terjadi di waktu itu, karena ada seorang sejarawan yang mencatat bahwa pada masa itu memang ada sebuah bintang yang sangat bersinar, ya, bisa dibuktikan dalam ilmu sejarah, dan
keajaiban alam itu adalah keajaiban yang membuat para majus yang mendalami ilmu perbintangan itu sangat peka, dan bukan hanya peka ya, sangat percaya bahwa seseorang telah lahir, seorang raja telah lahir, seseorang yang sangat penting telah lahir. Jadi kepekaan itu membuat mereka betul-betul berani berjalan sekian ribu kilometer, meninggalkan tempat asalnya dan melalui sebuah perjalanan yang cukup panjang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, para majus ini kira-kira, nah ini yang menarik, ini memang tidak ada keterangannya dengan jelas di teks kita. Namun setidaknya kita bisa melihat kalau kita membaca sampai kepada Matius 2 ayat yang ke-16, begitu ya. Ketika Herodes mengetahui bahwa para majus tidak kembali kepadanya, dia menyuruh para pengawalnya begitu ya, untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Nah, kira-kira bintang itu sudah bersinar tepat ketika Yesus lahir. Jadi mereka berjalan selama kira-kira 2 tahun. Jadi kalau mau dilogikakan begitu ya, apalagi 800 km sampai 1.600 km. Jadi kira-kira bisa diperkirakan mereka berjalan bukan sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan, bahkan hampir di 2 tahun itu. Mengapa? Karena kalau kita lihat dengan lebih teliti di ayat yang ke-9, ya, di kalimat terakhir, saya bacakan lagi ya, Matius 2 ayat 9. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat. Bukan lagi disebutkan di dekat maksudnya di kandang begitu ya, atau di rumah di mana Yesus baru lahir, tapi di sebuah tempat di mana anak itu berada. Yesus di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12 tidak lagi disebutkan sebagai seorang bayi, tapi dia sudah bertumbuh sebagai seorang anak yang pada waktu itu diperkirakan lagi-lagi umurnya sekitar 2 tahun, begitu ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Usia anak yang Herodes perintahkan untuk dibunuh. Dan bintang itu bersinar sejak Yesus lahir. Jadi sebuah perjalanan yang panjang, itulah kenapa ketika mereka melihat bintang itu berhenti tepat di atas tempat di mana anak itu tinggal, mereka sangat bersukacita karena perjalanan yang begitu panjang, beresiko, dan melelahkan itu pada akhirnya tiba di sebuah tujuan yang melegakan, gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, mari kita lihat. Bicara soal jumlah, Bapak Ibu, kebanyakan memang kita menghitungnya jumlah majus itu kebanyakan 3. Tapi saya rasa Bapak Ibu juga pasti sudah mengikuti diskusi soal beberapa argumentasi atau tafsiran tentang berapa sih sebenarnya jumlahnya gitu ya. Kebanyakan dari orang-orang yang menyebutkan ya kira-kira 3 begitu dihitung dari jumlah persembahannya. Tapi ada penafsir yang mengatakan kira-kira malah 12 orang. Ya, tapi menurut saya jumlah itu tidak terlalu signifikan, setidaknya kalau kita lihat dari bentuk kata dasarnya para majus, berarti memang sudah diketahui dengan jelas lebih berjumlah lebih dari 1 begitu ya. Soal jumlah exactly-nya berapa nggak jadi masalah, tapi setidaknya kata jamak ya, baik itu di kata Yunani dasarnya maupun terjemahan bahasa Indonesianya menurut saya tepat untuk mengatakan bahwa bicara soal orang majus yang datang itu pasti lebih dari 1 orang gitu ya. Dalam perjalanan yang panjang itu mereka membawa jenis-jenis pemberian berharga. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ketika para penafsir mengatakan bahwa timur itu merujuk kepada kira-kira sebuah negara yaitu Persia pada waktu itu, ini juga asal mereka dari Persia ini dikuatkan dengan
argumen atau jenis persembahan yang biasanya memang kebanyakan dipakai oleh orang-orang di daerah timur, daerah Persia, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Soal jenis persembahan, soal betapa bernilainya persembahan itu memang setidaknya membuat kita melihat bahwa ini melambangkan atau mengalamatkan sebuah asal, gitu ya, sebuah tempat asal di mana pada waktu itu memang kemenyan juga dipakai begitu ya oleh oleh orang Yahudi begitu, tapi jenis persembahan ini mengisyaratkan tentang asal daerah mereka. Dan dalam perjalanan yang panjang itu, sekelompok orang Majus menjalani sebuah perjalanan yang panjang, yang lama. Mereka terancam dirampok tentu, karena barang-barang yang mereka bawa itu bukanlah barang-barang yang sembarangan, tapi barang-barang yang bernilai. Jadi ada begitu banyak hal yang sebenarnya dipertaruhkan oleh orang Majus, orang-orang non-Yahudi, yang memang secara adat istiadat tidak mengenal Allah Yahweh sebagai Allah Israel, tetapi keyakinan mereka, kekaguman mereka, kepercayaan mereka melalui ilmu yang mereka pelajari, pada akhirnya membuat mereka mampu bertemu dengan Yesus. Mari kita lihat selanjutnya ya. Ini tentang para Majus, Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat di bagian yang kedua tentang Herodes, gitu ya. Nanti saya akan gabungkan seluruh bagian-bagian ini sehingga itu menjelaskan mengapa saya memberi judul soal kerendahan hati jalan menuju Yesus dan apa implikasinya, apa refleksinya dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dulu di bagian yang kedua. Berbicara soal siapa Herodes. Herodes, kalau kita ingat Bapak Ibu, ada beberapa Herodes versi di Injil begitu ya. Tapi di dalam Matius pasal yang kedua ini, ketika berbicara tentang orang Majus, maka kita menunjuk pada sebuah nama, yaitu Herodes Agung. Tentu ini juga sudah banyak kita ketahui ya, bahwa Herodes Agung itu adalah seorang keturunan Yahudi, Idumea, dan punya darah Edom. Mengapa si Herodes Agung ini mendapatkan sebuah peranan dan posisi yang penting dalam masa penjajahan Roma kepada bangsa Yahudi pada waktu itu? Karena Herodes ini membantu peperangan Roma dalam merebut beberapa wilayah di daerah itu, ya. Dan meskipun demikian, Herodes Agung ini punya karya-karya yang besar. Dalam sebuah buku tafsiran dikatakan bahwa dia juga mempunyai jasa dan andil untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Dan juga dalam masa kepemerintahannya, di masa mudanya, dia juga dikenal sebagai raja yang betul-betul baik dalam pemerintahan sehingga ketertiban itu betul-betul dijaga gitu ya. Entah ketertiban itu bermaksudnya sebenarnya mau ngomong dia diktator atau tidak begitu ya, tapi karyanya cukup besar sehingga orang Romawi percaya bahwa di bawah kekuasaannya si Herodes ini bangsa Israel tidak akan memberontak dan tidak ada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Karya-karyanya cukup besar diakui oleh bangsa Roma terutama, sehingga dia mendapat kepercayaan. Nah, Herodes ini pula yang menariknya adalah di masa tuanya ia menjadi sangat kejam. Salah satunya tentu kita tahu tadi ya, begitu dia tahu bahwa para Majus itu tidak kembali padanya, tanpa belas kasihan dia memerintahkan untuk membunuh semua anak yang berusia di bawah 2 tahun begitu ya. Tentu ini adalah salah satu perintah yang sangat kejam yang bisa kita lihat dalam Alkitab. Namun ada beberapa data yang ditambahkan oleh beberapa penafsir bahwa bukan hanya membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa dan sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Herodes, tetapi dia dalam sejarah juga dicatatkan sebagai raja yang membunuh istrinya maksud saya, anaknya dan ibunya. Jadi kekejiannya itu luar biasa, tak mengenal belas kasihan bahkan pada orang-orang terdekatnya. Ada sebuah perkataan menarik yang dikatakan oleh Kaisar Agustus, Kaisar Romawi pada waktu itu,
menanggapi kekejaman yang dilakukan oleh Herodes Agung, dia mengatakan lebih baik menjadi babi milik Herodes ketimbang menjadi anaknya. Ini sebuah apa ya, bukan sindiran lagi ya, tapi sebuah perkataan yang mengatakan bahwa wah ini orang emang benar-benar kejam dan tak punya belas kasihan bahkan kepada orang-orang yang sangat dekat dan sangat berhubungan dengannya. Jadi dengan ini kita bisa melihat betapa Herodes itu punya kecenderungan yang begitu kejam dan mengapa dia bisa begitu tidak berbelas kasihan. Nah, mengapa saya akan membahas ini? Dalam masa tuanya, Bapak Ibu, insekuritasnya itu makin tinggi. Jadi insekuritas itu adalah sebuah perasaan di mana dia merasa terancam. Tentu kita pasti sudah tahu begitu ya. Merasa terancam karena kedatangan orang Majus ini dengan jelas mengatakan dan bertanya tentang di manakah dia raja orang Yahudi. Jadi baginya tak boleh ada siapapun selain dia yang memerintah orang Yahudi, dan apalagi ini adalah seorang anak yang akan bertumbuh besar dan menurut Herodes yang akan menggantikan atau mengancam kedudukannya sebagai Herodes yang agung. Jadi insekuritas itu adalah potensi yang menurut saya dimiliki oleh seluruh manusia. Setiap manusia sebenarnya punya insekuritas. Tetapi kecenderungan itu akan menjadi sebuah kecenderungan yang menghancurkan ketika kita tidak berani mengakui, ketika tidak ada kerendahan hati di dalam hati kita ketika kita mengakui, oh ada loh orang yang lebih baik daripada saya. Dan kalau ada orang yang lebih baik daripada saya, ya nggak apa-apa begitu. Nah, insekuritas itu dimulai dari keengganan untuk mengakui kelebihan orang lain. Insekuritas itu, rasa tidak aman itu, rasa terancam itu dimulai dari nggak bisa. Pokoknya yang paling itu mesti saya. Yang lebih muda datang, lebih pintar, atau lebih sukses, lebih ini, lebih itu, nggak boleh ada. Nah, itu perasaan yang menurut saya menjadi hal yang akan membuat kita akan sangat mudah menjadi orang yang nggak bisa bekerja sama karena kita mudah sekali merasa terancam. Nah, itu Herodes, begitu ya. Insekuritasnya makin tinggi. Insekuritas itu sebenarnya akan menghasilkan kesombongan. Jadi hanya aku yang paling besar gitu ya Herodes. Tetapi sebenarnya kalau kita mau menelisik lebih dalam melalui mungkin perkembangan psikologi atau tahap perkembangan atau juga melalui maksudnya mungkin ketajaman kita untuk peka kepada diri kita sendiri maupun orang lain, sebenarnya insekuritas yang menghasilkan kesombongan itu jauh di balik dua hal itu, orang itu minder sebenarnya, nggak percaya diri. Jadi ada orang yang nggak percaya diri, mau terus belajar pada akhirnya pede, begitu ya. Tapi ada juga orang yang sebenarnya tidak percaya diri, menutupi ketidakpercayaan dirinya itu dengan kesombongan, sehingga nggak rela melihat orang lain yang percaya diri yang lebih baik, padahal seharusnya dia bisa belajar bersama dengan orang yang lebih baik menurut dia merasa nggak bisa begitu ya, karena dia sebenarnya minder gitu ya. Nah, ini seni untuk membaca manusia yang menurut saya cukup menarik begitu ya. Karena di balik orang sombong itu ternyata ada insekuritas, dan insekuritas itu muncul dari rasa rendah diri justru karena nggak pede gitu. Nah, itu Herodes setidaknya yang bisa kita lihat. Saya akan membandingkan dengan demikian orang-orang Majus versus Herodes begitu ya. Orang Majus adalah orang-orang pintar dan penting yang rendah hati. Mereka menggunakan ilmu mereka menggunakan harta mereka menggunakan kedudukan dan posisi mereka yang dianggap penting oleh orang-orang sebangsanya justru untuk mencari seseorang yang mereka tidak kenal gitu ya. Tidak ada dalam budaya mereka tentang Yahweh itu gitu ya. Tetapi ilmu itu justru membuat mereka percaya, dan pada akhirnya kerendahan hati itu menjadi sebuah jalan.
Jadi kalau saya membayangkan Bapak Ibu, jalan yang begitu panjang yang dilalui oleh orang Majus, yang kira-kira 800 sampai 1.600 km itu, kalau bisa dialamatkan begitu ya secara filosofis itu adalah namanya jalan kerendahan hati. Mengapa? Karena kalau tanpa kerendahan hati, meskipun pintar, meskipun berkuasa, meskipun punya sumber daya ini dan itu, tetapi ketika mereka mau ikut petunjuk bintang, bahkan kita baca juga ikut dan percaya pada, kalau kita baca ya, dan karena di ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita percaya bahwa mimpi itu tentu datang dari Allah. Kita nggak tahu rupanya itu apakah Allah, apakah malaikat begitu ya. Tapi tentu saja dalam mimpi itu baik Allah maupun malaikat itu kan bukan sesuatu yang dalam budaya mereka itu mereka kenal. Tapi karena kerendahan hati mereka, mereka tidak hanya mengandalkan kehebatan otak mereka saja, sehingga kerendahan hati itu membuat mereka menuruti dan mentaati apa yang dituntun, apa yang ditunjukkan Allah, yang sebenarnya namanya Yahweh itu nggak mereka kenal dalam tradisi mereka. Itu perlu kerendahan hati. Sedangkan Herodes adalah orang yang berkuasa, yang insecure, yang sombong. Dia memakai kekuasaannya, dia memakai perannya, dia memakai pengaruhnya, dia memakai seluruh sumber daya yang ada padanya justru untuk menghancurkan. Nah, kerendahan hati itu diawali atau dilandasi dengan kesadaran bahwa ada seseorang yang jauh lebih besar daripada mereka, yang mereka percaya melalui bintang yang menuntun mereka. Jadi kesadaran bahwa ini ada seseorang yang lebih besar daripada saya, daripada kami, begitu ya. Itulah yang membuat pada akhirnya perjalanan kerendahan hati dijalani setapak demi setapak oleh orang-orang Majus. Sedangkan kesombongan tadi ya seperti yang saya katakan dan kesewenang-wenangan itu menjadi senjata bagi Herodes. Dan orang Majus itu pula memakai ilmu dan sumber daya untuk mencari sang raja. Herodes memakai kuasa untuk membunuh yang sebenarnya lebih besar daripadanya. Ini perbandingan yang saya rasa cukup jelas yang bisa kita lihat. Nah, yang perbandingan selanjutnya adalah orang Majus bertanya untuk mencari dan menemukan Tuhan. Sedangkan Herodes bertanya untuk membunuh dan menyingkirkan. Ini dua motivasi yang sangat berbeda, dan dua motivasi ini akan menunjukkan kepada kita hasilnya. Ketika dengan kerendahan hati kita melakukan semua cara untuk mencari, menggumuli, menemukan Tuhan, maka akan ada sebuah pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan yang manis dan membuat kita bersukacita seperti reaksi dari para Majus. Tetapi bukan itu yang terjadi kepada Herodes yang bertanya, etok-etok bertanya begitu ya, meneliti gitu ya. Sebenarnya untuk membunuh dan menyingkirkan. Nah, orang-orang Majus adalah juga seperti yang di awal tadi saya katakan, orang yang sangat peka. Bapak Ibu, kepekaan itu bukan sesuatu yang mudah. Kepekaan itu membutuhkan keheningan, begitu ya Bapak Ibu. Untuk peka pada suara Tuhan, menurut saya, apalagi dalam kehidupan kita begitu ya, dan saya pribadi bersyukur ada masa pandemi ini membuat pada akhirnya kita melatih kepekaan kita begitu ya. Kadang-kadang untuk peka itu kita mesti dalam tanda kutip berhenti, berjeda, mandek gitu ya, supaya kepekaan kita kembali diasah untuk mendengar suara Tuhan. Karena kepekaan itu sangat tidak mudah, apalagi ketika kita hidup di tengah kebisingan, di tengah rutinitas, di tengah kesibukan. Dan kepekaan itulah yang akan membuat kita betul-betul dengan jelas menangkap petunjuk Tuhan melalui apapun, seperti para Majus, melalui bintang, melalui mimpi, begitu ya. Dan itu membuat mereka bertemu dengan Yesus yang sungguh-sungguh mereka cari dan sungguh-sungguh mereka hormati. Tetapi
Herodes adalah orang yang sangat reaktif ketika mengetahui bahwa para Majus tak kembali. Reaktif itu adalah spontanitas yang tak lagi bisa dibendung, dan kebanyakan kalau orang reaktif gitu, orang reaktif itu orang yang sangat spontan ketika menghadapi sesuatu, apalagi di bawah tekanan gitu ya. Biasanya kita akan mengetahui sifat asli seseorang ketika dia berada di bawah tekanan. Apakah dia orangnya reaktif begitu ya, sangat dikendalikan dengan emosi atau keadaan di luar dari dirinya, atau dia orang yang tenang, yang berpikir dulu, yang peka gitu ya. Peka membutuhkan keheningan, membutuhkan ketenangan, tetapi tidak begitu pada Herodes, sangat reaktif gitu. Orang-orang Majus ini mempunyai sikap penyembahan yang menurut saya luar biasa. Orang-orang yang bisa dikatakan orang suci, orang bijak, orang yang tinggi begitu ya, orang yang punya pengalaman dan juga nama yang besar di negaranya, adalah orang-orang yang menunjukkan sikap penyembahan yang begitu luar biasa menurut saya. Dan kalau kita melihat begitu ya, orang besar saja bisa menyembah Yesus dengan sedemikian rupa begitu, wah, apalagi seharusnya kita begitu ya, dan apalagi manusia biasa seperti saya. Misalnya gini Bapak Ibu, tadi sore saya melihat sebuah cuplikan di mana saya melihat seseorang yang sangat penting di negara ini begitu ya, menyambut kedatangan presiden kita gitu ya. Orang ini tuh orang yang besar, orang yang punya kapasitas yang sangat besar, pengalaman sangat besar, tapi ketika dia berhadapan dengan presiden itu dia memberi hormat tuh sampai membungkuk begitu ya. Wah, kalau saya aja orang biasa melihatnya, wah, orang sebesar itu aja mempunyai hormat yang luar biasa. Itu ada sebuah ini hanya contoh kecil saja ya, yang mungkin tidak secara jelas menggambarkan, tapi orang besar saja seperti orang Majus ini menghormati Yesus dengan sedemikian rupa. Yesus yang masih berupa anak, Bapak Ibu. Kalau bukan karena kerendahan hati mereka dan kepekaan mereka, tentu mereka nggak mudah percaya bahwa, loh, rajanya nih anak tau ya. Sikap badan mereka begitu ya, kalau kita lihat di beberapa icon atau di beberapa gambar-gambar tentang orang Majus, ada yang mungkin berlutut, mempersembahkan persembahan yang mereka bawa selama kurang lebih 2 tahun yang mereka jaga sedemikian rupa sebagai simbol dan pemberian begitu ya, atas penghormatan mereka kepada kepada Yesus yang masih berupa anak begitu. Oh, maaf. Oke. Nah, itu adalah perbandingan dari orang Majus dan juga Herodes. Nah, sekarang kita ke bagian ketiga. Yesus sang raja yang dicari, gitu ya. Ini ada satu gambar juga di icon begitu yang melukiskan tentang betapa bahagianya dan punya sikap gitu ya, Bapak Ibu, sikap tubuh yang begitu menghormati Yesus yang pada waktu itu masih anak-anak, masih umurnya masih 2 tahun, bukan bayi lagi. Yesus masih menjadi anak. Yesus mendapatkan penghormatan, betul-betul penghormatan yang luar biasa. Dan Yesus memang sudah dinubuatkan sejak dulu. Inilah bukti ketika Herodes memanggil seluruh orang-orang yang membuat membuat Herodes yakin begitu ya, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan lahir. Sudah dinubuatkan. Dan yang menarik adalah sudah dinubuatkan begitu ya. Sampai Yesus mati, bangkit dan naik ke atas ke surga, kok ya masih ada para imam dan orang Yahudi yang sungguh tidak mau percaya bahwa Yesus yang adalah anak itu tuh bertumbuh menjadi Yesus dewasa, mati dan bangkit mati di kayu salib dan bangkit begitu, adalah betul-betul Mesias. Sudah dinubuatkan begitu ya, sungguh luar biasa, tegar tengkuk, mungkin lebih dari sekedar tegar tengkuk. Dan di situ gitu ya, di teks ini disebutkan bahwa Maria kembali melihat penegasan tentang Yesus. Bapak Ibu, kalau kita ingat, Maria itu mengalami beberapa kali penegasan tentang anak yang akan pada waktu itu anak yang akan dikandung, anak yang dilahirkan, dan anak yang tumbuh begitu ya,
dari rahimnya ini adalah bukan anak sembarangan. Dan ketika kalau kita ingat kelahiran Yesus dan gembala-gembala datang menceritakan seluruh kejadian yang baru mereka alami, Maria menyimpan semua di dalam hatinya, begitu ya. Nah, sebenarnya ini sebuah penegasan Allah kepada Maria bahwa Yesus bukanlah seorang anak yang biasa. Baik, ini akan ada di 2 slide terakhir, Bapak Ibu. Setelah ini kita akan berdiskusi. Maka yang menjadi refleksinya adalah ketekunan para Majus untuk berjalan. Nah, menarik. Kemarin kita PTJ bersama dengan Pendeta Yoas, kita berbicara soal slowing down, begitu ya, melambat. Melambat bukan arti malas, begitu ya. Tapi dalam kehidupan kita ini mungkin kita sedang diajar untuk berjalan. Mungkin biasanya kita berlari, begitu ya, di tengah ketergesa-gesaan, begitu menggapai sesuatu. Bukan itu salah, bukan. Tetapi kadang ketika kita tidak sadar, kita jadi tidak peka. Dan kisah para Majus ini mengingatkan bahwa perjalanan menuju Tuhan kadang bukan hanya bisa kita raih dengan berlari, tapi dengan berjalan. Dengan berjalan, dengan melambat, kita akan menjadi jauh lebih peka. Itu yang saya pelajari. Sumber kekuatan mereka ini, kekaguman dan keyakinan. Bapak Ibu, saya melatih diri saya sedemikian rupa untuk mengagumi karya Allah yang luar biasa, bukan hanya pada saat ketika misalnya saya sakit dari sembuh gitu ya, atau hal-hal yang luar biasa di depan mata, tapi ketika melihat langit yang biru, ketika melihat bunga yang warnanya begitu luar biasa, ketika melihat alam ini begitu indah, sawah gitu ya, di pastori saya masih ada sawah, begitu melihat matahari terbenam, matahari terbit, itu muncul sebuah kekaguman yang luar biasa kepada Allah, Sang Pencipta. Nah, sumber kekuatan para Majus ini adalah kekaguman dan juga keyakinan, meskipun Allah Yahweh-nya Israel itu nggak ada dalam tradisi mereka. Nah, dengan ini para Majus berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman mereka. Ada yang mereka pertaruhkan demi untuk bertemu dengan seseorang yang mereka kagumi dan mereka yakini. Nah, mungkin dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ketika kita sungguh rindu untuk mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, melalui hal-hal yang luar biasa maupun hal-hal biasa, hal-hal sederhana, mungkin juga sebenarnya perlu keberanian dari kita untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, hal yang menarik juga adalah kekaguman pada seseorang yang bahkan tidak berasal dari kalangan mereka, dan kerendahan hati, tahu siapa mereka, menjadi jalan bertemu Yesus. Bahwa orang yang akan aku jumpai ini adalah orang yang jauh berada di atasku. Seluruh pencapaian hidupku gitu ya, mungkin kalau bisa dikatakan dalam hidup masa kini, para Majus itu nggak ada apa-apanya deh, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia yang sedang ingin sekali kami temui, sedang ingin sekali kami jumpai melalui perjalanan ini. Maka kerendahan hati itu berbicara soal apapun yang kita raih itu, kita tahu bagaimana kita harus menempatkan diri di hadapan Allah. Orang yang tahu menempatkan diri di hadapan Allah adalah orang yang tahu bagaimana dia harus menempatkan diri sebagai sesama manusia. Bukan di atas sesama manusia, bukan di bawah, tetapi setara. Ketika kepintarannya, ketenarannya tidak membuat dia jauh berada di atas orang lain, tapi justru membuat dia makin setara. Bahkan dengan orang-orang yang secara status tidak setara. Itu bicara soal rendah hati. Karena itu tadi, dia tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Oke. Insekuritas, kesombongan menjadi penghalang bertemu dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kesombongan-kesombongan, rasa mudah terancam, begitu ya. Rasa nggak senang melihat orang yang lebih baik daripada kita, itu membuat kita sangat sulit mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Diperlukan kerendahan hati yang luar biasa. Yang menarik, ada seorang pendeta senior mengatakan kepada saya begini, Kesia, untuk menjadi hamba Tuhan itu sebenarnya Tuhan tidak melulu membutuhkan orang pintar,
tapi dia mau memakai orang yang rendah hati. Dia lebih ingin memakai orang yang rendah hati daripada orang yang pintar namun tinggi hati. Jadi kerendahan hati itu menjadi sebuah jalan untuk kita mampu bisa bertemu dan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Oke, refleksi terakhir. Ini yang menjadi pertanyaan juga buat saya begitu ya. Apakah perjalanan kita saat ini sedang melatih ketekunan dan kerendahan hati kita untuk bertemu Tuhan dalam pengalaman kita? Ini bisa dijawab oleh Bapak Ibu sendiri. Oke, baik. Bahan saya sudah habis. Kita akan memulai sesi tanya jawab kita. Dipersilahkan. Mungkin Pak Teddy bisa menolong saya, Pak Teddy? Ya. Ada yang bertanya melalui chat atau raise hand atau boleh Selamat malam Pak Teddy, Bu Kesia. Oh ya, Pak Daud. Ya, malam Pak Daud. Boleh saya bertanya mendahului, mungkin Ya, bisa silakan. memicu pertanyaan yang lain. Ya, silakan Pak. Gini, jadi kalau kita melihat berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, sampai Herodes itu secara emosional menanggapi berita itu, dan kemudian melakukan pembunuhan massal bagi anak-anak yang berusia sekitar 2 tahun. Sedangkan berita kelahiran Tuhan Yesus itu dari kitab Lukas, dari sejak para gembala mendengar berita kelahiran dan langsung menuju ke Bethlehem, itu jaraknya sekitar 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu si Herodes sebagai penguasa wilayah itu tidak tahu bahwa yang lahir itu adalah Sang Mesias. Dan kenapa ini bisa terjadi? Saya menganggap bahwa kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini sebagai wujud juga kerendahan hati. Sampai penguasa wilayah pun tidak tahu. Baru tahunya itu sekitar 2 tahun kemudian, pada saat orang Majus itu mencari gitu kan ya. Nah, saya menganggap ini suatu kerendahan hati yang luar biasa, sampai berita itu bisa tertutup sedemikian rupa, penguasa wilayah pun nggak tahu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, Bu? Sebenarnya jawabannya menurut saya sudah dijawab oleh Pak Daud itu sendiri ya. Jadi maksudnya begini Pak, saya yakin bahwa ada maksud Tuhan yang jelas, setidaknya mungkin belum jelas kita baca begitu ya, tapi kita semakin yakin bahwa ada maksud Tuhan mengapa Herodes baru tahu saat para Majus datang, gitu ya. Mengapa Herodes baru tahu saat dia mencari dan mengumpulkan seluruh imam kepala dan ahli Taurat tentang nubuatan tentang Yesus. Yang pertama dari soal sejarah, Pak, dalam arti bukan sejarah gimana-gimana ya, tapi kelahiran Yesus itu adalah sebuah kelahiran yang terjadi di tengah sensus penduduk besar-besaran ya pada waktu itu. Sehingga kesibukan prioritas pemerintah mungkin saja terkuras habis di sensus yang luar biasa gede-gedean dan baru pertama kali diadakan, bisa saja itu yang pertama. Yang kedua, kelahiran Yesus di sebuah rumah begitu ya, di palungan begitu, itu justru menandakan bahwa kelahiran seperti kelahiran bayi biasa gitu. Seperti kelahiran rakyat jelata biasa. Itu yang tidak terlalu menarik perhatian pemerintah. Mungkin kalau dia dilahirkan di tempat yang mewah atau banyak orang-orang penting yang pada waktu itu datang, karena kan jelas pada waktu kelahiran Yesus itu yang datang tuh ya gembala begitu ya. Nggak ada orang yang dalam tanda kutip penting yang datang. Baru kelihatan setelah kurang lebih Yesus berumur 2 tahun. Jadi ini pasti ada maksud Allah yang luar biasa, dan saya setuju bahwa ini adalah salah satu dari bentuk kekonsistenan Allah melalui kelahiran Yesus yang menunjukkan bahwa Allah adalah Ia yang rendah hati. Makanya logis, ketika Allah yang rendah hati, ya umatnya juga harusnya rendah hati. Begitu, Pak Daud. Oke, terima kasih. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya.
Pak Anton, apakah mau bertanya? Mic-nya masih mute. Mic-nya Pak Anton masih Di mute. pojok kiri bawah Pak Anton. Di unmute dulu. Udah di. Sudah? Ya Pak. Sudah ya? Ya Pak. Ya. Oke. Cuma menambahkan saja. Ya. Saya kira kalau Pak Daud mengungkapkan tentang gembala, ya, gembala pada waktu itu terhitung masyarakat yang tidak diperhitungkan. Jadi kalaupun mereka bersaksi atau bercerita tentang kelahiran Yesus, pasti tidak akan diterima oleh masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira rencana Tuhan 2 tahun itu bagian dari rencana Tuhan supaya kan kemudian baru Tuhan menyuruh untuk menyingkir. Jadi kuat dulu kan perjalanan dari Bethlehem ke Mesir itu tidak dekat. Kita pernah ke sana dan 8 jam naik bus yang sangat kencang, begitu jauh, ya. Jadi memang saya kira bagian dari rancangan Tuhan. Lalu yang kedua mengenai gembala itu mereka tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Sehingga kalau Pak Daud mengungkapkan waktu lahir sudah ada yang datang menyembah, mungkin masyarakat tidak akan memperhitungkan itu sebagai sesuatu yang istimewa begitu. Itu saja tambahan. Ya baik Pak Anton, terima kasih. Jadi saya tambah ngerti gitu, tambah ilmu lah. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan dan bisa kita diskusikan bersama-sama. Ada 35 peserta setidaknya yang ada di... Kalau belum ada yang tambah, mungkin saya sedikit. Ya, mari Pak Anton. Ya, kalau saya membaca sepintas lalu mendengar penjelasan tadi, memang saya menangkap sebetulnya ada satu yang belum disinggung. Sebetulnya saya menangkap 3 ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus lahir, ada 3 kelompok masyarakat. 3 sikap. Yang pertama yang menolak diwakili oleh Herodes dan mungkin di pemerintahan ya. Menolak dengan keras. Bahkan mau membunuh. Lalu yang kedua adalah kelompok ahli Taurat. Mereka tahu. Herodes saja tanya ke mereka, mereka tahu nubuatan para nabi. Tapi mereka acuh. Jadi kelompok yang kedua ini acuh tak acuh. Sudah tahu tapi tidak mau gitu ya. Tapi yang ketiga adalah para Majus. Yang tadi disinggung bahwa mereka rendah hati, mau menyembah. Jadi sifat kita mungkin menerima Yesus ini 3 ini. Sampai sekarang saya kira. Ada yang menolak, ada yang acuh tak acuh, dan ada yang memang sungguh-sungguh dengan rendah hati mau menerima. Nah itu saja saya kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton untuk penambahannya yang juga memperkaya refleksi dan juga wawasan kita. Baik Pak Teddy, apakah ada yang raise hand atau ada yang bertanya di dalam chat box kita? Belum ada. Kalau belum ada, saya yang tanya aja ya. Mari. Oke. Jadi ini, apakah ada penjelasan atau catatan raja seperti apakah yang dipahami oleh orang Majus? Karena begini, sebagian orang Yahudi saja masih menganggap bahwa Mesias itu adalah raja yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Gitu kan, sebagian murid juga memahami seperti itu. Nah, kalau kita pikir orang Majus ini kan mereka bukan orang Yahudi gitu kan, mereka orang yang kita duga orang Persia. Sedangkan raja yang lahir ini adalah raja orang Yahudi yang nggak ada hubungannya sama mereka. Nah, kenapa mereka repot-repot datang dari jauh untuk menyembah raja orang Yahudi yang bukan raja mereka? Gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Nah,
Apakah ada penjelasan soal itu? Menurut saya begini, yang menarik adalah kedatangan pertama yang mereka tuju itu adalah Istana Herodes, tempat di mana para Majus itu bertanya, ya. Maka mungkin saja di awal pemikiran mereka, raja yang lahir itu adalah raja yang memang ada di istana. Di manakah raja orang Yahudi? Jangan-jangan begitu. Karena tempat yang mereka tuju pertama adalah Istana Herodes. Tetapi ternyata ketika jawaban Herodes itu, atau ketika apa yang mereka tanyakan itu tidak mereka ketemukan di istana, mereka tetap mengarahkan pandangannya ke bintang yang menuntun mereka. Dan ketika mungkin saja kita membayangkan begitu, ya, ketika ada perubahan paradigma di awal kedatangan mereka di istana Herodes sampai di rumah atau di tempat Yesus yang masih anak ini berada, penghormatan mereka tidak berubah. Mungkin definisinya berubah, tapi penghormatan dan juga penyembahan mereka tetap, menurut saya, tetap menunjukkan bahwa apapun yang mereka lihat sebagai seorang raja yang mereka yakini, itu adalah tujuan dari kemana bintang itu menuntun mereka selama ini. Kalau ada penjelasan, saya belum menemukan penjelasan dengan dari buku atau referensi yang jelas tentang apa sih makna raja. Setidaknya yang kita bisa lihat dari penjelasan di Matius ini, ya masih raja yang umum, ya, ada di istana dan sebagainya, gitu sih. Oke. Tapi yang menarik itu, ya Pak Teddy, bahwa ilmu mereka justru membuat mereka percaya pada sesuatu yang mungkin saja, atau bukan mungkin, ya, pasti mereka tidak kenali karena nggak ada dalam budaya mereka, ya. Iya. Tapi mereka punya kepercayaan, kekaguman, dan keyakinan yang luar biasa. Begitu. Oke, terima kasih Bu Kesia. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, nggak mesti bertanya, Bapak Ibu boleh menanggapi juga atau boleh men-sharingkan pelajaran apa atau refleksi apa yang Bapak Ibu temukan. Monggo silahkan, nggak apa-apa, nggak mesti bertanya juga. Atau mau berdiskusi soal beberapa hal yang menurut Bapak Ibu perlu ditambahkan, perlu diperjelas atau perlu diperdalam, silahkan Bapak Ibu. Ya, saya coba ya, satu. Ya, Pak Sujud. Ya, tadi sebenarnya sudah cukup sangat menarik dari Penato Kesia membahas tentang itu, dan juga dari Pak Anton tadi. Saya hanya sedikit tadi yang lari ke refleksi. Jadi kalau Pak Anton tadi menyebut ada tiga pihak, ya. Jadi saya melihat bahwa orang Yahudi itu sebenarnya, kalau saya melihat sendiri, itu teledor. Teledor dalam arti dia yang sebenarnya seharusnya tahu tentang nubuatan itu, lahir di Bethlehem, kok malah tidak tahu itu. Kemudian orang Majus ini justru datang dari jauh, dan itu juga memang rencana Tuhan itu, ya mungkin seperti di awal, bahwa orang yang kadang-kadang Tuhan yang ada di dekatnya saja itu diabaikan. Tetapi ada orang yang begitu jauh, yang di luar Yahudi, itu datang dengan pengorbanan yang begitu luar biasa. Jadi mereka menempuh perjalanan panjang, butuh waktu, pengorbanan, dan sebagainya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Tadi kalau Mbak Kesia tadi mengatakan awalnya memang ke istana, tetapi orang Majus ini percaya pada sinar yang bintang terang tadi, sehingga arah ke sana. Maka dia kemudian mulai menundukkan diri bahwa dia lebih mempercayai apa yang dia lihat. Kemungkinan karena saya membayangkan bahwa orang Majus ini tidak bintangnya bersinar lalu berangkat, itu pasti tidak. Pasti dia membutuhkan waktu. Ini bintangnya kok berhari-hari, mungkin kok masih menyala terus, kemudian dia baru nyari literatur, istilahnya ada juga menyebut ahli nujum, kan, perbintangan dan sebagainya, dia cari. Ternyata itu tanda lahirnya seorang raja, sehingga dia larinya ke raja Yahudi. Nah, dalam refleksi pribadi,
kadang kita menyaksikan bahwa orang-orang yang di luar Kristen mencari Tuhan itu mereka begitu susah untuk sampai akhirnya berjumpa dengan Yesus, mereka berkorban dan sebagainya, tapi waktu mereka bertobat, mereka luar biasa, bisa rendah hati dan sebagainya. Tetapi orang Kristen sendiri mungkin yang lahir sejak kecil tahu tentang Yesus, seolah-olah kebaikan itu mungkin sebagai refleksi. Kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi ada orang yang berjuang gitu. Nah ini juga merefleksikan bahwa memang Yesus lahir bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi justru dari timur gitu. Ya itu mungkin tambahan saya dari Indonesia. Iya. Nah Bapak Ibu kalau kita mau tarik sedikit begitu ya, atau tarik agak panjang begitu sampai ke misalnya Matius 28 begitu ya, amanat agung begitu. Atau beberapa kisah tentang bagaimana Yesus menyikapi orang-orang di luar Yahudi yang juga ia kasihi dan ia layani, sebenarnya bukan hanya dimulai ketika Yesus melayani, tetapi justru dimulai sejak awal ketika kelahiran Yesus itu disaksikan oleh tentu orang Yahudi dari kelas paling bawah, dan juga awal-awal kehidupan Yesus, Allah menunjukkan keberpihakannya kepada orang non-Yahudi. Jadi kekonsistenan Allah yang mau mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sebenarnya begitu sombong untuk hanya berpikir soal kemurnian, hanya mereka bangsa yang terpilih itu sebenarnya kalau kita teliti dengan lebih dalam itu sudah sejak awal dinyatakan dalam karakter Allah sejak awal Yesus lahir. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya secara pribadi begini, melalui refleksi yang apa yang dibagikan oleh Pak Suji jadi ingat begitu ya. Ada seorang pendeta senior yang menjadi dosen saya, sekarang beliau sudah tidak menjadi dosen, mengatakan sejak dari awal ketika pada waktu itu kami para mahasiswanya sudah masuk di semester 2 atau 3 begitu ya, ketika kami masuk ke dunia perjanjian lama dan dunia perjanjian baru. Dosen ini mengatakan bahwa bacalah Alkitab seperti orang kafir gitu ya. Bacalah Alkitab seperti orang kafir. Kenapa? Karena kalau misalnya orang yang tidak mengenal Tuhan itu kan membaca dengan seksama begitu ya. Membaca dengan teliti, atau gini deh, jangan pakai kata kafir nanti jadi perdebatan ya. Atau bacalah Alkitab seperti kamu tidak pernah membacanya. Karena itu akan memberikan kita kesungguh-sungguhan untuk meneliti, membaca secara perlahan, membaca secara seksama dan mencari ini artinya apa, dan keinginan kita untuk menggali terus-menerus. Karena kebanyakan saya juga pernah mengalami ya Bapak Ibu, ketika harus berkhotbah soal Yesus malaikat yang mendatangi Maria begitu ya. Dalam hati kan berbicara seperti ya udah tahulah ceritanya, aduh khotbah apa ya begitu ya. Padahal firman Tuhan itu ketika kita rendah hati untuk mengatakan ya Tuhan aku ingin Engkau menuntunku melalui Roh Kudus-Mu, pembacaan yang sudah pernah dibaca ini nyatakanlah sesuatu yang baru, itu luar biasa dan itu perlu kerendahan hati. Nah, itu salah satu refleksi saja ketika kita orang Kristen atau orang yang sudah lahir secara Kristen di keluarga Kristen. Hal-hal kecil saja. Bagaimana cara kita membaca Alkitab? Apakah kita membacanya dengan penuh ketelitian, penuh rasa keingintahuan, penuh kerendahan hati untuk mengatakan aku nggak pernah tahu nih secara jelas, mungkin ada yang nggak aku tahu sekarang beritahukanlah aku ya Allah melalui Roh Kudus-Mu. Nah itu bicara soal kerendahan hati. Ini menambahkan refleksi dari Pak Suji. Begitu. Dari saya. Pak Adi Haryono. Oh oke, silakan. Mari Pak Adi, jika ada yang mau ditanyakan, atau ada beberapa dari rekan-rekan pendeta dan pengerja di sini yang sudah hadir, ada yang mau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Pak Haryono dihidupin dulu Pak Adi. Ya. Dari tempatnya Bu Kesia mungkin bisa unmute. Ya, silakan Pak. Ya, sekarang saya ingin bicara mengenai ini loh Pak. Ketertarikan saya tuh kepada
persembahan emas, kemenyan, dan mur. Kalau mereka datang untuk raja, bawa emas itu saya masih agak, ya masuk akal lah, bawa emas. Tapi kalau kemenyan dan mur, itu kan agak aneh gitu. Karena yang saya kerap dengar itu mur itu kan untuk, biasanya untuk jenazah itu. Nah, saya pernah membaca bahwa mungkin kemungkinan besar itu dari daerah timur yang jauh itu mereka mau ke Yerusalem itu lewatnya Damaskus, Damsyik. Dan mungkin di Damsyik itu kan tempat perdagangan, itu barang yang berharga dan mungkin ya termasuk mudah dibawa, itu mur dan kemenyan. Nah, saya berpikir juga kemungkinan apakah itu memang sudah diatur oleh Bapa yang Maha Kuasa untuk mempersiapkan tugas Tuhan Yesus itu di dunia. Emas itu saya pernah baca itu kemungkinan itu dipakai juga oleh Tuhan Yesus untuk pembiayaan dalam perjalanannya di dunia ini, Pak. Saya mungkin ingin nambahkan itu aja. Mungkin ada tambahan dari Bu Kesia yang mungkin bisa saya mengerti nanti. Silakan, Bu. Ya, kelihatannya Bu Kesia lagi off. Mungkin ada tambahan? Ya. Oh, ada, ya. Silakan. Saya tadi dari HP kayaknya agak error, Pak. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Adi itu saya sih sejauh ini ya setuju-setuju aja ya, Pak ya. Tapi ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa tiga persembahan orang Majus itu lebih kepada sebuah nubuatan tentang siapa Yesus, apa yang akan dialami Yesus, begitu ya. Itu sih tidak ada yang cukup berbeda dari pendapat saya. Tapi yang menarik tadi Pak Adi sempat mengatakan bahwa emas itu digunakan untuk membiayai dalam tanda kutip perjalanan Yesus selama di dunia ini, maksudnya selama pelayanannya. Menurut saya ya agak menarik ya pernyataan itu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin Pak Adi boleh menjelaskan maksudnya kalimat itu gimana maksudnya Pak? Ya saya dulu pernah baca aja Bu. Bahwa emas itu kemungkinan besar tetap dibawa oleh Maria, disimpan, dan itu dipergunakan pada waktu pelayanan Tuhan Yesus. Ya itu tafsir ya. Ya betul. Ya, ya kalau memang kalau tafsiran memang sifatnya pasti ada kemungkinan ya Pak Adi. Tapi menurut saya ya nggak apa, itu dibaca aja sih nggak apa-apa ya Pak. Tapi menarik aja, saya cukup bisa ya bisa enggak. Pak. Bisa nambahin dikit aja. Ya, silakan Pak. Komentar. Pada zaman itu ya, di Persia, kalau mau menyembah raja, mendekati atau masuk istana raja, biasanya harus membawa sesuatu yang dipersembahkan. Dan yang paling layak, yang paling nomor satu pada waktu itu adalah rajanya logam gitu. Jadi karena mau bertemu dengan raja, maka juga rajanya yang dibawa, yaitu emas. Jadi rajanya logam waktu itu katanya adalah emas. Jadi emas itu memang menjadi tradisi di Persia, harus dibawa kalau mau ketemu dengan raja. Itu tambahan tentang emas. Saya kira mungkin penjelasan dikit.
Terima kasih. Ya, berarti kayak semacam upeti gitu kan Pak ya? Ya. Upeti kepada Jadi, raja adalah upeti yang benda sangat yang berharga. paling layak. Ya. Paling layak waktu itu di Persia, karena mereka memang dari Persia ya. Ya, mungkin saya nambahkan sedikit yang pertanyaannya Pak Adi Haryono tadi. Jadi mungkin bukan Pak. Jadi emasnya itu dijual kemungkinan bukan untuk membiayai pelayanan Tuhan Yesus, tetapi pada saat itu waktu mereka ke Bethlehem itu kan dengan biaya yang cukup berat. Jadi mereka harus kembali, setelah itu kan mereka harus ke Nazaret. Nah, untuk perjalanan ke Nazaret itu ada kemungkinan, maksudnya kan gitu. Jadi biaya pindah ke Nazaretnya itu. Jadi keluar dulu, terus nanti dia akan berada di sana. Jadi keluar ke Mesir ya, dan balik lagi ke sana gitu. Jadi kalau untuk pelayanan kelihatan terlalu jauh. Jadi kemungkinan saat itu penafsiran sih. Ya. Ya, kalau soal penggunaan memang kita akan banyak penafsiran ya. Tapi yang jelas adalah emas itu seperti yang dikatakan Pak Anton tadi adalah simbol dari sebuah persembahan yang sangat berharga bagi raja yang dibawa oleh orang Majus yang menganggap Yesus adalah seorang raja yang besar. Begitu menurut saya. Begitu Pak Adi? Sepertinya emas itu dari dulu ya sampai sekarang tetap betul. Berharga toh. Sesuatu yang berharga. Yeah. Siapa yang tidak mau emas yo? Mas Daud. Iya betul Pak. Ada Mas Andi, ada Mas Sujud, itu semua berharga Pak. Yeah. Betul. Iya betul. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu silahkan. Saya nambahi dikit lagi ya Bu ya. Ya, ini pemikiran saya lagi mungkin juga keliru. Tapi saya berpikir bahwa persembahan dari orang-orang Majus ini memang Bapak itu yang Allah Bapa itu yang mempersiapkan untuk pelayanannya Tuhan Yesus. Jadi untuk biaya selama pelayanan Tuhan Yesus di dunia itu kan membutuhkan. Lalu mur itu mungkin dibutuhkan untuk pada waktu pemakaman. Kemenyan saya malah tidak tahu gunanya apa ya waktu itu. Tapi ini cuma sekedar tambahan dari saya aja, Bu. Mungkin juga keliru. Tapi saya pengen menekankan Tuhan Allah Bapa sendiri yang menyiapkan itu, menggerakkan hati para Majus itu untuk membawa persembahannya itu. Berwujud itu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Adi untuk tambahannya. Tapi mungkin Pak Adi bisa saya sama Pak Adi sebentar. Halo. Mari Pak. Pak Adi, kita mungkin jangan menafsirkan sejauh pembiayaan itu ya. Karena Pak. Memang ini cuma pemikiran, kemungkinan keliru juga bisa. Ya, karena kalau kita menekankan di situ, Tuhan Yesus saja mengatakan tempat meletakkan kepala aja enggak punya gitu ya. Jadi enggak punya apa-apa, tapi memang dengan tidak punya apa-apanya itu tetap bisa berjalan pelayanan Tuhan itu. Jadi tidak mengandalkan misalnya itu, tapi sebetulnya ada penafsir yang mengatakan ketiga itu ada lambangnya juga. Ya. Jadi emas itu sebagai raja, lalu kemenyan itu kan bau-bau harum itu bagi imam ya, Tuhan Yesus sebagai imam. Dan kemudian yang tadi yang terakhir itu mur
Itu untuk kematian melambangkan Tuhan Yesus yang mati bagi dosa manusia. Jadi ada penafsiran yang seperti itu mengatakan. Itu tambahan saja saya kira. Ya. Saya juga nambah lagi dikit Pak. Saya kemarin itu mendengarkan seorang ahli bahasa Ibrani itu, yang mungkin tafsirannya ya saya juga belum jelas, tapi dia mengatakan soal Tuhan itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, itu karena katanya Tuhan itu kan kepala. Kepala itu tempatnya kan di leher, di tengkuk. Ya dia tidak bisa meletakkan kepalanya itu di tengkuk karena bangsa Yahudi itu dulu itu tegar tengkuk itu Pak. Jadi itu meletakkan kepala, tidak dapat meletakkan kepala itu kan hanya kiasan. Itu Pak, mungkin tambahan dari saya. Kalau keliru ya saya mohon maaf juga. Iya. Kalau itu sebenarnya konteksnya Pak Adi. Jadi konteksnya itu ayatnya, ya. orang mau ikut dia itu, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang itu harus siap. Dia tidak punya tempat tinggal. Jadi larinya kalau sampai ke dia sebagai kepala itu terlalu jauh gitu. Kalau lihat konteks Alkitabnya itu. Oke, Iya, Pak. karena setiap ayat memang kita mesti baca dalam konteks ceritanya. Pada waktu itu Yesus sedang berbicara tentang apa, kepada siapa, pada waktu apa, begitu. Saya pikir ketika membaca ayat, selain bahasanya mesti dilihat ya, tapi kalau teks itu naratif, maka kita nggak akan pernah bisa melepaskan sebelumnya ada kejadian apa dan sesudahnya ada kejadian apa. Begitu, Pak Adi. Ya, terima kasih Bu. Itu kebetulan saya kemarin itu kan mendengarkan ceramah dari Rita Wahyu itu loh, Bu. Seorang guru Ibrani. Ya, dia mengatakan itu. Iya. Jadi bangsa Israel itu tegar tengkuk. Lah Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa dia sebagai kepala itu mau naruh enggak bisa lah. Kalau tegar tengkuk kepala ditaruh kan enggak bisa nolah-nolah, enggak bisa kerja. Ya itu cuman tafsiran dia ya, toh saya cuman dengar aja. Ini cuma nambahin itu aja ya. Biar omong-omong ini gayeng gitu aja. Iya, makasih Pak Adi. Iya. Bu Kesia. Iya Pak. Di Matius 2 ayat 11 itu kan saat orang Majus tiba di sebuah rumah ya. Tempat ya. Ya di suatu ke dalam rumah, disebutnya rumah. Nah itu Yusuf kemana ya Bu ya? Bahala itu. Ya, memang sulit pertanyaannya ya, sulit dijawab ya. Ya, ini menarik ya Pak. Sebenarnya kalau bicara soal Yusuf ini, bahkan sampai ke kematian Yesus pun Yusuf tidak dijelaskan ya, tidak dituliskan begitu. Hanya Maria ibunya yang ada. Ini menarik. Saya juga nggak bisa mengatakan apakah kira-kira udah meninggal, kira-kira nggak ada, atau kira-kira lagi kerja keluar rumah gitu ya. Tapi kita memang tidak bisa dengan jelas melihat Yusuf pada waktu itu keberadaannya ada di mana. Setidaknya Maria yang agak konsisten dituliskan di dalam Injil-Injil. Kemungkinannya bisa banyak sih, Pak. Oke. Itu dari saya. Ada yang mau ditambahkan soal ini mungkin dari Pak Anton, dari rekan-rekan ya, yang lain? Ya, saya kira memang Yusuf dari awal kan terpinggirkan karena memang fokusnya Maria yang perawan gitu ya. Jadi setiap peristiwa itu Maria yang diikut sertakan. Tapi tidak berarti bahwa Yusuf tidak bersama gitu, saya kira. Nah, itu ya saja. Pak, soalnya kalau di dalam drama-drama itu Yusuf sama Maria dan bayinya menjadi satu kesatuan. Ya. Bahkan dikunjungin orang Majus pun tetap di sampingnya. Tapi di pasal 2 ayat 11 Yusuf tidak disebut. Terima kasih.
Mungkin karena Pak. Jadi kalau anak itu biasanya bersama ibunya. Nanti kalau sama bapaknya kan ini ibunya malah nggak kelihatan gitu, Pak. Jadi sebutnya dengan Maria. Ya memang banyak persepsi sih. Tapi ya nggak apa-apa, ini menarik. Ya, sampingan ya, Bu. Ya. Sampingan. Iya. Ya. Tapi justru yang menarik kehadiran Yusuf kembali dituliskan dalam kisah Yesus yang dibawa ke Bait Allah pada usia 12 tahun ya Pak Daud ya. Dan menurut saya itulah salah satu sifat dan karakter Yusuf yang juga kelihatan sebagai ayah yang bertanggung jawab kembali menemukan anaknya yang ketinggalan di Bait Allah. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Daud. Ini juga memperlihatkan kepada kita masih banyak gambaran-gambaran para majus yang bertemu dengan para gembala ya Bapak Ibu ya, padahal teksnya tidak berkata seperti itu, begitu ya. Saya Bu Gisya. Ya, mari Pak Andi. Ya, kembali ke orang-orang majus tadi ya. Ya. Kalau di depan tadi dikatakan bahwa orang-orang majus adalah orang-orang yang cerdik, orang yang bijaksana. Kalau Bu Gisya gambarkan orang-orang yang wise man ya, yang memiliki sikap rendah hati. Tapi ketika mereka datang kepada Raja Herodes, seolah-olah orang Majus ini tidak yakin kepada keyakinan ketika mereka berangkat meninggalkan Persia. Sehingga harus datang menanya kepada Herodes. Tetapi menurut saya rasanya bukan itu ya. Mereka datang kepada Herodes ini, kita yakini bahwa orang Majus tadi kan orang yang cerdik, bijaksana, berangkat dengan satu keyakinan. Jadi datang kepada Herodes ini ya semata-mata karena pertama dia memasuki wilayah Herodes. Ya, secara tidak langsung mereka izin gitu ya. Yang kedua, ini secara tidak langsung juga pemberitahuan ya, Allah supaya Raja Herodes ini menjadi tahu sehingga nubuatan-nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama tergenapi. Saya berpikirnya begitu. Jadi bukan orang Majus ini semata-mata bertanya di mana tempat tinggal Yesus Mesias itu dilahirkan, tapi itu saya pikir hanya ini aja. Ya, setidaknya izin karena dia memasuki wilayah Herodes itu aja. Pendapat Bu Gisya? Ya, makasih Pak Andi. Saya rasa juga memang sepertinya begini Pak. Dari awal tadi sempat kita bahas bahwa keberadaan para majus ke istana Herodes untuk bertanya tentang di mana raja orang Yahudi itu berada, raja yang baru dilahirkan itu berada adalah juga semata-mata karena selain tentu ada rencana Allah tentu ya di balik semua itu, raja dalam pemahaman mereka tentu tinggal di istana begitu. Jadi tempat pertama yang sangat informatif yang menurut mereka bisa mencari keberadaan raja yang mereka selama ini cari, tempat yang mereka pikir pada awalnya adalah tempat di mana sang raja ini tinggal, adalah tempat yang memang pertama kali mereka kunjungi. Jadi memang mereka menurut saya juga sama seperti pendapat Pak Andi, tidak datang dengan sebuah keraguan, tidak. Mereka datang dengan sebuah keyakinan, kejelasan, bahkan ketika mereka tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan mereka dan dituntun oleh bintang itu ke tempat yang bukan istana, toh mereka tetap juga yakin dan percaya bahwa itu adalah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Begitu Pak Andi. Jadi menurut saya memang mereka datang dengan bukan dengan keraguan, bukan dengan sebuah maksudnya pertanyaan karena bagaimana, tapi saya yakin bahwa apa yang juga diyakini Pak Andi juga sudah kita bicarakan dan utarakan sejak tadi. Tapi terima kasih Pak Andi untuk tambahannya. Pak Anton mungkin mau menambahkan? Ya, saya kira memang dalam benak siapapun
Kalau raja lahir ya di istana gitu. Makanya mereka ke istana dan bertanya di mana gitu. Saya kira Pak Andi ya betul juga, cuma lebih ditegaskan lagi bahwa kalau raja lahir ya pasti di istana gitu. Iya, tapi orang-orang Majus ini kan orang-orang sedih, Pak Anton. Jadi mereka sudah berangkat meninggalkan Persia itu dengan satu keyakinan dengan tanda-tanda alam ya. Dalam hal ini perbintangan. Jadi kalau akhirnya dia mengarah ke Raja Herodes, saya pikir itu bukan tujuan utama. Oh iya Pak, bukan Herodesnya, tapi betul. Istananya. Jadi istananya Pak. Jadi pemikiran mereka bahwa raja itu pasti lahirnya di istana. Tapi bukan kepada Herodesnya, maka mereka bertanya, saya kira mereka bertanya di istana, bukan langsung ke Herodesnya. Tapi nah, kalau begitu orang Majus jadi gini Pak, jadi gini, memang harapan pemikiran itu kan raja pasti lahir di istana. Lalu mereka masuk istana, bertanya-tanya mana gitu kan. Tapi akhirnya mereka dibawa kepada Herodes sebagai raja gitu. Jadi dibawa oleh mungkin pengawal-pengawal dan sebagainya saya kira, tapi tidak diceritakan prosesnya karena memang kalau ditulis semua kan gitu Pak. Jadi saya kira memang arahnya bukan Herodes tapi istana. Ya, betul. Tapi raja. Kalau dia akhirnya datang kepada Herodes, seolah-olah dia tidak yakin akan tanda-tanda yang mereka sudah pelajari dengan apa itu petunjuk bintang tadi kan. Jadi saya pikir dia memang sudah yakin betul bahwa apa itu Mesias itu tidak ada di istana raja. Karena tanda-tanda tadi. Jadi dia kedatangan ke Herodes itu semata-mata hanya itu tadi. Pertama izin, kedua ya dengan demikian Herodes tahu sehingga apa nubuatan di dalam perjanjian lama itu tergenapi gitu. Ya, ada kemungkinan lain juga Pak Andi. Saya kira Pak Andi yang Pak Andi sampaikan, saya kira kemungkinan itu ada Pak. Tapi ada kemungkinan lain kalau kita membaca bintang itu tidak terus-terusan Pak. Kadang-kadang menghilang, kadang muncul. Jadi mereka sudah di istana, kemudian muncul lagi gitu loh Pak. Iya. Ya, bisa juga Pak. Ya, jadi ada kemungkinan lain saya kira. Tapi keyakinan mereka tetap raja itu lahir gitu Pak. Tanda bintang itu adalah tetap ada seorang raja yang lahir. Jadi kemungkinan itu bisa saja. Demikian saya kira Pak Andi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Andi dan Pak Anton. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada satu lagi jika masih ada satu lagi pertanyaan atau tambahan dari apa yang kita diskusikan. Jadi Bapak Ibu sebelum kita akan memberikan pengumuman dari bidang 2. Mari, satu terakhir Bapak Ibu boleh silakan, ada? Ya. Ini ada satu tambahan menarik juga dari Bu Ina menanggapi apa yang tadi Pak Daud sempat sharingkan dan tanyakan ya. Dari Bu Ina Pak Daud, orang Majusnya berkunjung malam ya karena masih ada bintangnya. Ada bintangnya. Apa sedang keluar kota? Mungkin kejar lembur gitu ya. Pertanyaan yang cukup menggelitik. Tetapi yang jelas memang mereka masih bersama karena Yesus umur 12 tahun masih dikisahkan bersama dengan Yusuf dan Maria. Makasih Bu Ina tambahannya. Ya, ada lagi Bapak Ibu, satu yang terakhir. Kalau tidak ada, saya kembalikan pada Pak Sujud atau Pak Teddy yang mungkin akan memberi beberapa pengumuman. Silakan Pak Sujud atau Pak Teddy. Jangan lupa foto bersama. Oh, iya Pak. Ya. Pak Teddy mungkin yang untuk minggu depan. Oh ya, oke. Untuk PA minggu depan
itu kita akan dipimpin oleh Pendeta Lukas untuk dengan tema penyingkiran ke Mesir. Ya, tapi ini Bu Kesia, ini kan dipublikasi tanggal 29 Juni. Apakah Pak Lukas dikonfirmasinya tanggal 29 atau minggu depan? Oh, oke. Dua minggu sekali. 2 minggu lagi ya? Oke. Ya. Berarti 2 minggu lagi, tanggal 29 Juni. Dengan tema penyingkiran ke Mesir oleh Pendeta Lukas. Ya. Yang minggu depan itu kan ada pembinaan jemaat ya jadinya ya, tanggal 23 Juni. Itu yang serial new normal. Itu jadi mungkin Bu Kesia bisa jelasin, kita ada serial 4 untuk bukan PT, jadi pembinaan jemaat. Iya Pak Sujud. Ya Bapak Ibu mulai di tanggal 23 Juni sampai 14 Juli, itu tiap hari Selasa, 1 minggu sekali, kita akan ada serial New Normal. Serial New Normal ini adalah sebuah serial yang mau mempersiapkan kita semua untuk mempunyai pemahaman yang jauh lebih luas tentang apa itu new normal. Jadi bukan lagi tentang definisinya, tetapi apa yang akan kita hadapi, apa yang mesti kita persiapkan, lalu mengapa kita harus tidak mau masuk ke sebuah adaptasi yang baru. Di tanggal 23 Juni, jam 7 melalui Zoom juga, kita akan bersama-sama belajar bersama dengan Dr. Rian. Beliau adalah seorang akademisi dan juga orang yang bekerja banyak sekali terkait tentang wawasan-wawasan sosial yang luas terkait tentang mengapa kita harus mau tidak mau masuk dalam transisi ini. Beliau juga adalah seorang jemaat di GKI Kebayoran Baru dan sempat juga pernah memimpin salah satu sesi di Dewasa Muda. Jadi kita akan bertemu dengan beliau di tanggal 23. Nanti pembinaan selanjutnya ada 4 seri, Bapak Ibu akan segera kami informasikan pada Bapak Ibu melalui WA group begitu biar jelas. Kalau malam ini mungkin saya agak-agak kurang banyak atau kurang jelas memberikan beberapa informasi. Tapi sebenarnya tanggal 23 Juni sampai 14 Juli ada sebuah pembinaan namanya serial New Normal. Dari segi sosial, dari sharing beberapa jemaat kita tentang bagaimana mereka menghadapi krisis. Lalu minggu depannya kita akan bicara soal bagaimana mempersiapkan mental atau psikis untuk memasuki new normal. Dan terakhir kita akan melihat dari sisi bagaimana gereja pada akhirnya menanggapi situasi yang baru seperti ini. Begitu dari saya, Pak Sujud dan Pak Teddy. Ya, mungkin sudah jelas ya. Mungkin bisa kita langsung tutup sekaligus Pak Pendeta Anton untuk menutup dalam doa. Ya. Fotonya setelah doa. Foto ya? dulu. Foto dulu apa doa dulu? Ya terserah. Fotografernya. Doa dulu aja nggak apa-apa. Oke. Doa dulu. Ya. Doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan selalu memberi kami kesempatan untuk menggali, mendalami, mengerti firman Tuhan. Apa yang boleh kami perbincangkan tidak menjadi suatu pengetahuan semata, tetapi menjadi bagian kehidupan spiritual kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kiranya firman-Mu senantiasa mewarnai kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kami senantiasa hidup oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terutama ketika kami harus banyak tinggal di rumah, harus menahan diri untuk tidak pergi-pergi, kalau tidak
sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, berikan kepada kami ya Tuhan hikmat supaya kami dapat terus menyesuaikan diri dan terus mengikuti aturan dari pemerintah. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami kepadamu Tuhan. Demikian juga pemerintah, negara dan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidur malam kami pada malam ini, kami pasrahkan ke tangan Tuhan. Tuhan melindungi kami dan besok kami dibangunkan dengan tubuh yang lebih segar. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan dibuka tingkap-tingkapnya supaya kelihatan. Yang hotel saya Pak Teddy ya. Pak Teddy. Mari videonya dibuka semua, kita mau foto bareng. Ya, masih banyak yang belum buka nih. Ya, siapa yang belum muncul? Ini ada 27 yang standby. Ya. Ini hanya nama-nama semua tuh. Ya. Wajahnya enggak muncul. Ada yang nggak mau itu, Pak. Kalau yang nggak mau. Oke, saya foto ya. Iya, iya. Bentar Pak Sujud hilang. Nah, oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Bentar. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Ya. Oke, di-share ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih sharingnya. Selamat malam. Saya kira Bu Variana sambil tiduran. Oh enggak Pak, saya dengerin terus Pak. Make up-nya sudah ready ya Pak? Ah enggak, ini enggak make up-an ini. Make up-nya sudah ready, kalau saya cari sisir tadi Pak. Pak mana ini Pak Tot? Sudah bersisir rapi kok. Oh sudah. Saya nggak sisiran malah Pak. Enggak Justru kelihatan itu Pak.